Selamat pagi, salam. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini, dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari berada. Pada saat ini kami akan membacakan berita jemaat Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umat-Nya. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, and share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi sengsara kedua dan akan dilayani oleh Vikaris Selby Travilla Yunita STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vikaris Selby Travilla Yunita STH serta penetua dan diakon yang mendampingi pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 301.002.0099 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, saudara-saudari. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat. Jaga jarak. Jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat, baiklah kita mempersiapkan diri. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari NKB nomor 3 bait yang pertama. Terpujilah Allah. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara kedua. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya.
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita tabiskan ibadah kita dengan votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 161, bait yang pertama dan bait yang keempat, segala kemuliaan. Nas pembimbing, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap sesama kami. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah banyak menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24 hingga 25 yang demikian bunyinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji-pujian.
Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah nama-Nya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 96 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 476A. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan yang ke-17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 117. Ada yang tanya. Yeah.
Nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita bersama diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga yang ke-12. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa firman yang hidup, kami bersyukur hingga detik ini Tuhan memperlengkapi kami dengan sukacita. Bahkan dalam ibadah virtual pada saat ini, kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memperlengkapi kami, menguasai hati dan pikiran kami, bahkan memberikan kami hikmat, hingga pengertian demi pengertian Tuhan berikan. Dan kami percaya kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan apa yang baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kasih karunia, dan pada saat ini kami percayakan pemberitaan firman ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga yang ke-12. Firman Tuhan di bawah perikop kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hingga saat ini kita tahu keadaan kita masih belum sepenuhnya normal kembali, belum sepenuhnya bisa berkumpul bersama-sama kembali dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan kita percaya pada saat ini hingga detik ini kita masih diberkati, disertai, diberikan kesehatan. Itu berkat kasih karunia Tuhan. Bahkan hingga pada saat ini kita dapat beribadah bersama. Meskipun tidak secara langsung, namun kita percaya dalam kasih karunia Tuhan. Jemaat yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus pasti dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini nas yang diperhadapkan bagi kita tentang kasih dan damai. Kasih dan damai. Sekali lagi dinyatakan bagi kita. Mengasihi dan memberikan kedamaian. Apa tujuan dari surat ini ditulis? Ini ingin mengingatkan bagi orang-orang percaya pada masa itu atau orang-orang Kristen yang dikatakan dalam pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan dalam surat 1 Petrus yang pertama, pasal pertama ayat 1, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Di situ dikatakan, daerah di mana orang-orang pendatang yang tinggal di daerah-daerah tersebut ingin diingatkan oleh surat ini sendiri, agar mereka tetap hidup dalam kasih dan damai. Pada saat itu ketika mereka telah merasa menerima Kristus, mereka menganggap orang-orang di sekitar mereka bukanlah orang-orang yang suci. Mereka menganggap bahwa mereka orang benar dan bahkan mereka menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, bahkan orang-orang yang tidak Kristen. Mereka tidak menghargai pada saat itu terlebih. Mereka pun pada saat itu menjalani atau bahkan mengalami penderitaan. Ketika mereka mengakui Tuhan dan Juru Selamat mereka adalah Kristus, mereka mengalami penindasan dan penganiayaan. Apa yang ingin diingatkan pada saat ini? Himbauan dari surat ini sendiri kepada mereka yang ada atau orang-orang Kristen yang ada pada masa itu,
hidup di tengah masyarakat non-Yahudi, supaya tulus hati mengindahkan lembaga penguasa yang sah yang ada pada saat itu. Baik itu pemimpinnya berlaku baik maupun pemimpinnya berlaku yang tidak adil. Di sini ingin diingatkan bagi kita bersama supaya mereka tetap bersatu hati. Meskipun orang-orang di sekitar mereka bukanlah orang-orang yang percaya, namun di sini mereka dituntut untuk tetap bersatu hati. Di sini dikatakan dalam ayat 8 hingga ayat yang ke-9, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dipanggil untuk memperoleh berkat. Bagaimana cara memperoleh berkat? Di sini dikatakan harus memberkati. Apapun yang terjadi pada mereka pada masa itu, baik orang-orang sekitar mereka yang tidak mengaku Kristus, baik orang-orang sekitar mereka yang menganggap mereka bahkan menganiaya mereka, di situ dikatakan kita tetap harus memberkati. Mereka harus tetap memberkati. Seia, sekata, seperasaan agar mereka beroleh berkat. Untuk itulah mereka dipanggil. Menjadi orang percaya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mengasihi saudara-saudari kita di sekitar kita, baik yang menghargai kita dengan baik maupun yang tidak menghargai kita, bahkan tidak memberikan kita keadilan, bukanlah hal yang mudah, bahkan memberi damai. Pada saat ini, kita diingatkan bersama untuk tetap setia, tetap seia, sekata, terlebih kita yang percaya dengan Kristus, kita tetap harus tumbuh dalam iman pengharapan, bahkan memberikan kasih bagi orang-orang di sekitar. Ayat 10 hingga 12. Ini adalah kutipan dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 13 hingga yang ke-17 yang akan saya bacakan demikian. Mazmur 34 ayat 13 hingga yang ke-17. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu tetap terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Mengapa Mazmur ini dikutip? Di sini ingin kembali mengingatkan jemaat yang ada pada saat itu bahwa mereka harus tetap mengasihi meskipun mereka tidak dikasihi. Mereka harus tetap percaya meskipun orang-orang di sekitar mereka tidak percaya, dan mereka harus tetap menghargai meskipun orang-orang di sekitar kita atau orang-orang di sekitar mereka pada saat itu tidak menghargai mereka. Perhatikan 3 hal yang diperingatkan bagi kita dalam ayat 10 hingga yang ke-11. Ayat 10 hingga yang ke-11 menyatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Bagian pertama, kita harus tetap menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Menjaga lidah kita dengan perkataan-perkataan yang kita ungkapkan. Kadangkala sadar atau tidak sadar, dari mulut kita bisa saja keluar hal-hal baik. Memuji orang misalnya, mengungkapkan hal-hal baik, memberitakan firman Tuhan. Namun dari mulut kita, bahkan bibir kita pun mengucapkan hal-hal yang kurang baik. Bahkan dari mulut kita sendiri kita mengungkapkan kutuk. Ini yang ingin diingatkan bagi kita bersama. Pertama, kita diingatkan harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Kemudian yang kedua, harus menjauhi yang jahat. Yang pertama diingatkan agar lidah kita tidak mengungkapkan yang jahat. Kemudian yang kedua, kita diingatkan untuk tidak melakukan yang jahat. Baik, lidah kita dijaga, perkataan kita dijaga, namun perbuatan kita, apakah sudah kita jaga terhadap yang jahat? Kemudian yang ketiga, harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Kedamaian itu dicari. Pendamaian terhadap seorang akan yang lain itu dicari.
Dan ketika kita memperolehnya dan berusaha mendapatkannya, pasti kasih karunia Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Kemudian ayat 12 ingin mengungkapkan bagi kita bersama alasan mengapa kita harus tetap setia dengan 3 hal tadi. Menjaga lidah terhadap yang jahat, menjaga perbuatan kita untuk tetap baik, bahkan mencari pendamaian. Di ayat 12, apa yang kita peroleh ketika kita menjaga 3 hal itu? Yang pertama, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan melihat perbuatan kita. Manusia memang bisa saja tidak menghargai perbuatan baik kita, namun Tuhan yang melihat. Apa yang kita peroleh nantinya? Damai sejahtera di bumi baru yang akan datang. Meskipun di bumi yang kita diami saat ini kita tidak menerima damai sejahtera, namun di dalam Tuhan kita percaya bahwa damai sejahtera selalu ada. Kemudian yang kedua, Tuhan mendengar orang benar. Setiap permohonan, setiap ungkapan hati mereka, bahkan dalam permasalahan hidup hingga saat ini, Tuhan mendengarkan. Meskipun kita tidak melihat secara langsung efeknya pada saat ini, namun kita percaya Tuhan selalu mendengar. Yang ketiga, Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita tidak usah membalas yang jahat dengan yang jahat, sebab Tuhan sendiri yang menentang perbuatan jahat tersebut. Sehingga di dalam Tuhan kita percaya, kita mampu menghindari 3 hal buruk dan kita mampu menerima 3 hal yang Tuhan janjikan bagi kita bersama. Karena Tuhan selalu ada untuk kita hingga saat ini, hingga detik ini. Tuhan selalu menginginkan keselarasan dan kedamaian. Baik itu kedamaian dalam hati kita masing-masing pribadi, terlebih dalam hubungan kita dengan saudara-saudari kita yang seiman, maupun hubungan kita dalam masyarakat. Dan kita percaya ketika Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita, apapun yang kita alami hingga saat ini, bahkan kita hadapi, itu semua dapat kita perjuangkan di dalam Tuhan dengan kesetiaan, kedamaian, bahkan memberikan kasih dan perdamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat memasuki Minggu Sengsara yang kedua. Perenungan demi perenungan kita lakukan dalam minggu-minggu sengsara ini agar kita percaya bahwa kuasa penyelamatan Tuhan tidak hanya berkarya dalam penyalipan, melainkan berkarya dalam hidup kita untuk menyalipkan dosa-dosa kita, bahkan permasalahan kita, sehingga kita mampu menghadapi kehidupan kita tiap-tiap hari di dalam Tuhan. Tema yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada saat ini, kasih dan damai, beroleh berkat sebab memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap taat, setia, mengasihi dan memberikan pendamaian, bahkan mencari pendamaian itu sendiri. Dan kami percaya Tuhan memberkati dan memperlengkapi kami. Kami orang-orang Kristen dikuatkan, dimampukan, bahkan mampu menjalani hari-hari hidup kami dengan baik dan benar. Dan kami dapat menjaga lidah kami, menjauhi perbuatan yang jahat, bahkan dimampukan untuk tetap setia taat. Sehingga Tuhan selalu mendengar, selalu mengamati kami, selalu melihat apa yang kami perbuat. Dan kami percaya Tuhan pun menentang yang jahat, dan kami mampu menghadapi hari-hari hidup kami dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati, memperlengkapi kami sebagai orang-orang Kristen yang kuat dan beriman teguh, dan kami percaya kuasa Tuhan yang memperlengkapi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya pendamaian dan kasih ada dalam bangsa dan negara kami. Banyak perbedaan yang terdapat dalam bangsa kami, baik kami sebagai masyarakat maupun dalam pembentukan apapun yang dilakukan pemerintah demi kemajuan bersama, dan kami percaya kuasa Tuhan yang memperlengkapi, sehingga dalam rencana pemerintah kami, pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ada di negara kami ini, mereka mampu melakukan apa yang baik, merencanakan segala sesuatunya demi kepentingan bersama. Dan kami percaya Tuhan yang berkuasa memberikan kasih karunia berkat bagi mereka, sehingga kesehatan, kekuatan Tuhan berikan, agar pemimpin kami dapat dengan bijak melakukan yang terbaik untuk kepentingan dan kedamaian bersama.
Kami percaya Tuhan yang memperlengkapi pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, dan mereka pun Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Masyarakat pun dapat hidup dengan damai, dapat saling toleransi, dan kami percaya dalam kuasa Tuhan, kami dapat saling menghargai dan memperlengkapi. Tuhan, kiranya pada saat ini pun kami berdoa bagi pandemi yang masih belum berakhir, terlebih pada saat ini dalam masa di mana pemulihan demi pemulihan diupayakan. Vaksin yang tengah diedarkan di seluruh negara kami kiranya dapat dilaksanakan dengan baik, dan kami percaya Tuhan yang memulihkan bangsa kami dan seluruh dunia ini, dan Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami kesehatan, memberikan kami kesembuhan, dan kami percaya dalam kuasa Tuhan, Tuhan yang memperlengkapi segala sesuatunya dalam perjuangan bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi gereja kami di seluruh dunia. Tuhan kiranya memperlengkapi agar gereja kami selalu mengabarkan Injil, dan kami percaya ketika Injil dikabarkan, kabar sukacita keselamatan yang datangnya daripada Tuhan dapat terus diupayakan, dapat terus diutarakan, terlebih di dalam Tuhan kami percaya kasih karunia Tuhan yang memperlengkapi segala pemimpin gereja dan segala sesuatu dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Dan kami percaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberikan mereka kasih karunia, bahkan mereka pun dapat berjuang dalam kabaran Injil, sehingga di dalam Tuhan yang memperlengkapi pelayan-pelayan Tuhan dengan sukacita. Terlebih gereja kami, gereja Kalimantan Evangelis, dan kami berdoa pada saat ini Tuhan memperlengkapi gereja kami. Apapun yang direncanakan dan dirancangkan terlebih pada April ini nanti akan dilaksanakan sidang Raya Majelis Sinode, Tuhan yang memperlengkapi agar apapun yang dibahas, apapun yang dirancangkan, itu semua demi kepentingan bersama. Dan Tuhan yang memperlengkapi kiranya pemimpin-pemimpin dalam gereja kami dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik, berlaku bijak, berlaku adil, dan di dalam nama Tuhan mereka pun dapat melakukan pelayanan dengan sukacita yang berasal dari panggilan hati di dalam Tuhan. Tuhan memperlengkapi mereka, terlebih kami berdoa ya Tuhan, bagi gereja kami, gereja GKI Emmanuel Kuala Pembuang. Tuhan memperlengkapi persekutuan kami, memperlengkapi jemaat kami, bahkan pada saat ini kami percaya Tuhan yang campur tangan dalam setiap permasalahan dan pergumulan yang terjadi, dan Tuhan pun yang memberikan mereka petunjuk agar mereka mampu melakukan yang terbaik. Tuhan memberkati pendeta, penatua, diakon, vikaris, pekabar Injil, dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan kiranya memperlengkapi mereka dalam hati yang tulus untuk melayani. Kami percaya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang melihat bahkan memampukan mereka menghadapi hari-hari depan yang penuh damai sejahtera. Kami berdoa bagi jemaat kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, dalam masa pemulihan, bahkan dalam keadaan sedih hati. Kami percaya Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang setia campur tangan untuk selalu membuat mereka dapat menyelesaikan masalah, dan di dalam Tuhan mereka pun dapat dipulihkan, dapat disembuhkan, dapat dihiburkan di dalam nama Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat kami yang dalam minggu ini pada pertambahan usia, baik itu usia pribadi maupun usia dalam hubungan pernikahan. Kami percaya Tuhan yang memperlengkapi sehingga pendewasaan demi pendewasaan mereka lalui, dan di dalam Tuhan mereka tetap setia dalam iman percaya, dan kami percaya kuasa Tuhan yang memperlengkapi. Ini pengharapan kami ya Tuhan, dan di dalam nama oleh Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuat, yang Maha Kaya, janji-Mu mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan Allah. Ajarkanlah kami bermurah hati, ya Tuhan, agar kami mendapatkan kebahagiaan sejati dan kemurahan Allah yang Kau janjikan itu. Sadarkanlah kami senantiasa, ya Tuhan, bahwa kami dapat hidup dan selamat hanya oleh kemurahan dan anugerah-Mu saja. Karena itu, ingatkanlah juga kami agar bersikap murah hati kepada sesama kami. Kami percaya dengan memberi, kami akan menerima, dengan mengasihi, kami akan dikasihi. Dengan menjadi miskin, kami akan menjadi kaya. Dengan berkorban bersama Dikau, kami akan hidup kembali dan memperoleh segala berkat di sorga. Berkati pula ya Bapa pemberian kami melewati persembahan syukur ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukur, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 381, bait yang pertama sampai dengan yang kedua, Yang Maha Kasih. Jemaat dimohon berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat 3. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.